sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya Meske Papilaya, NIM 233125714746. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 program studi pendidikan matematika di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada materi fungsi komposisi menggunakan model pembelajaran problem based learning dan media kuisis di kelas 11 jurusan Nautika Kapal Niaga SMK Pelayaran Ampari Jayapura. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ya, baik. Baik, luar biasa. Ya, silakan Kantor. Duduk siap, gerak. Lapor tingkat 2 siap menerima pelajaran matematika. Kurang diterima, kemarin berdoa sebelum kita mau pembelajaran. Laksanakan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai, duduk istirahat, gerak. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Ya, Ibu akan absensi kalian dulu. Dan Tuan, hari ini ada yang tidak masuk? Siap, semua masuk. Semua hadir ya? Siap. Oke. Luar biasa. Baik, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, sudah. Oke, kemarin Ibu ada informasi di grup WA untuk membawa HP. Semua bawa HP? Siap, bawa. Silakan HP-nya diangkat, dan buku mata pelajaran matematika atau buku catatan juga boleh disiapkan. Kemudian untuk mengisi kekosongan kursi di situ, Andi Fadel silakan Siap. mengambil kursi yang ada di depan Herianto. Silakan. Tas-tasnya juga dimasukkan di bawah kursi kalian, di tempat tasnya. Ya, terima kasih ya. Kita buat kesepakatan dulu bahwa HP yang digunakan hari ini hanya untuk pembelajaran ya. Jadi kamu tidak boleh searching sesuatu yang di luar pembelajaran hari ini. Karena nanti HP-nya itu akan digunakan sebentar dalam diskusi juga. Aku harap kerjasamanya yang baik sehingga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik juga. Bisa? Siap, bisa. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang materi fungsi komposisi. Nah, tapi sebelum kita mulai dengan materi fungsi komposisi, Ibu mau kita tanya jawab saja tentang materi yang sebelumnya kita sudah pelajari ya. Baik, di antara kalian ada yang masih ingat pengertian dari relasi? Siap. Oke, Ardiansyah. Siap, boleh izin menjawab Ibu. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain. Baik sekali, tepuk tangan dulu untuk Ardiansyah. Ya, tadi itu relasi. Kalau fungsi masih ada yang ingat? Ada. Ya, silakan Bu
suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu himpunan yang lain. Ya, baik. Berikan aplaus dulu untuk Budi. Jadi fungsi itu istilahnya apa ya? Fungsi itu seperti seseorang yang sangat setia begitu. Jadi dia hanya memasangkan satu tepat ke anggota dari anggota yang satu, tepat ke anggota himpunan yang lain. Jadi tepat dia tidak bercabang, dia tidak pernah mendua hati, itu fungsi. Ya? Jadi dia harus memasangkan anggota dari himpunan yang satu tepat kepada anggota himpunan yang lain. Seperti itu ya. Bisa paham? Ya, bisa. Baik. Siapa yang masih ingat? Domain itu apa? Siap saya. Ya, Nur Hasana. Siap, domain adalah daerah asal. Ya, domain itu daerah asal ya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Nur Hasana. Ya, kalau domain? Siap saya. Ya, silakan Eka. Siap, domain adalah daerah kawan. Ya, baik. Siapa yang bisa? Rens itu apa, Rens? Siap saya, Bu. Ya, silakan. Ini adalah daerah asli. Oke, Rens itu adalah daerah. Berarti tadi domain itu daerah asal, kemudian kodomainnya daerah kawan, kemudian yang Rensnya adalah daerah asli. Baik, tepuk tangan untuk Rens. Satu lagi, masih ingat sifat operasi dari fungsi? Siap saya. Ya, silakan Triana. Siap, penjumlahan dan pengurangan. Ya, operasi penjumlahan pengurangan. Ada operasi apa lagi? Siap, perkalian dan pembagian. Ya, betul sekali. Jadi ada operasi yang kita selesaikan di fungsi itu ada penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Siap, pembagian. Ya, baik. Kalian pernah dengar kata komposisi tidak? Siap. Ya. Kalian pernah dengar atau baca di mana? Siap. Oke, ada yang bilang obat-obatan, di mana lagi? Ini snack. Kalian lihat di sebelah mana? Siap, Di dalam makanannya ada di Siap, siap. Di bengkok. Siap, pembagian. Komposisi di situ misalkan snack. Berarti itu dia tulis apa ya? Siap, bahan-bahannya. Ya, bahan. Siap, Bahan bahan-bahannya. yang digunakan untuk membuat. Siap, snack. Nah, kalau gitu satu orang bisa simpulkan tidak? Kira-kira komposisi itu menurut kalian apa sih? Siap, saya. Ya, silakan Triana. Siap, menurut saya komposisi adalah gabungan beberapa bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk. Baik sekali. Tepuk tangan dulu untuk Triana. Nah, komposisi itu tadi disampaikan oleh rekan kalian bahwa komposisi yang kalian lihat di bungkusan obat atau bungkusan snack atau makanan ringan dan yang lainnya adalah bahan-bahan yang diperlukan atau yang digunakan untuk membuat satu produk. Ya, baik anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem-based learning dan juga nanti perbantuan oleh LKPD dan nanti menggunakan media krisis. Maka kalian diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi pada fungsi dengan tepat. Dan yang kedua adalah kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan
Ya, semua sudah bergabung, kita mulai ya. Ya. Ya, silakan dijawab semua pertanyaan yang ada. Oke, Marcel dapat poin 100. Baik ya. Sudah selesai semua mengerjakan ya. Nah, ternyata ada beberapa anak yang dapat nilai 100 ya, seperti Budi, kemudian Marcel, ya, kemudian Sefnat juga, ya, ada sekitar 5 orang mendapat nilai 100, kemudian ada beberapa orang yang dapat 80, 60 juga. Ya, tidak masalah ya. Komposisi ini biasanya dilambangkan dengan bundaran. Bisa dibaca ini adalah bundaran, tapi bisa juga dibaca komposisi. Ya. Misalkan ada fungsi f(x) dan gx, maka fungsi g komposisi f itu ditulis g bundaran fx atau g komposisi f. Bisa ya? Coba kalian perhatikan di gambar. Nah, ini himpunan A itu adalah x, himpunan B adalah fx, sehingga himpunan C itu merupakan komposisi dari g f. Bisa ya? Ada lagi sifat-sifat dari komposisi fungsi. Komposisi fungsi ini atau fungsi komposisi ini dia tidak mempunyai sifat komutatif. Yang berikut sifat yang berikut adalah fungsi komposisi atau komposisi fungsi ini memiliki sifat asosiatif, dan juga fungsi komposisi ini ada elemen identitasnya. Ini sifat yang perlu kalian ingat. Nah, sehingga nanti untuk menyelesaikan soal-soal atau masalah mengenai fungsi komposisi, kalian bisa menggunakan rumus atau sifat-sifat tersebut. Ya, baik. Sebelum kalian duduk dalam kelompok untuk berdiskusi, ada salah satu permasalahan yang kalian harus simak dulu dalam video ini. Silakan disimak. Halo anak-anak, tahukah kalian kertas itu terbuat dari apa dan bagaimana cara membuat kertas tersebut? Yuk, mari kita simak bersama prosesnya. Kertas terbuat dari kayu. Salah satu jenis kayu yang digunakan untuk membuat kertas adalah kayu pohon akasia. Nah, kayu pohon akasia ini akan ditebang terlebih dahulu, kemudian dipotong-potong menjadi batangan-batangan kayu. Selanjutnya, batangan kayu itu diangkut ke pabrik kertas untuk diproses lebih lanjut. Kemudian batang-batang kayu tadi sesampainya di pabrik akan didiamkan beberapa bulan kemudian, gunanya untuk menjaga kelembaban dari kayu tersebut. Bahan baku tadi atau batangan kayu tadi akan melalui beberapa tahapan, yaitu kayu akan dirajang dan akan dimasukkan ke dalam tangki besar untuk dihancurkan sehingga menjadi buku kertas yang disebut pul. Kemudian kertas itu dibentuk melalui silinder. Setelah itu kertas akan digulung dan kemudian dipotong-potong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyimak bagaimana proses pembuatan kertas dari bahan baku kayu yang disebut dengan input sehingga menghasilkan kertas yang disebut dengan output. Nah, tentunya kertas ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, baik, mari kita simak salah satu permasalahan di dunia industri yang memproduksi kertas. Sebuah industri memproduksi kertas. Notasi X menyatakan banyak profil yang dipakai sebagai bahan baku. Fx adalah fungsi yang menyatakan banyak bukti kertas setengah jadi yang dihasilkan, dan Gx adalah banyak kertas yang diproduksi.
fungsi fx sama dengan x tambah 4 dan fungsi gx sama dengan 50x. Berdasarkan informasi di atas, kalian diminta untuk mencari solusi dari permasalahan berikut. Yang pertama, jika digunakan sebuah kayu sebagai bahan baku, tentukan banyaknya gulungan kertas setengah jadi yang dihasilkan dan banyaknya kertas yang diproduksi. Yang kedua, untuk mendapatkan 2,5 ring kertas, tentukan banyak kayu yang dibutuhkan sebagai bahan baku. Ya, masalah ini akan kalian diskusi lebih lanjut di kelompok masing-masing. Kalian sudah menyimak permasalahan yang ada di video tadi. Setelah kalian menyimak video tadi, hal-hal apa saja yang kalian bisa identifikasi dari permasalahan atau yang di video yang ditayangkan tadi? Ada yang bisa? Siap, saya. Ya. Notasi X menyatakan dengan kayu yang dipakai sebagai bahan baku. Oke, ada yang lain? Saya Ya, Master? X adalah fungsi yang menyatakan banyak gulungan kertas dengan jadi yang dihasilkan. Oke, ada yang lain? Ada. Ya, Budi silakan. Gx adalah banyak kertas yang diproduksi. Ya, yang lain? Ada yang lain? Saya Ya, Master? fungsi fx sama dengan x tambah 4 dan juga fungsi gx sama dengan 50x. Oke, baik sekali ya. Ya, ya baik. Untuk menyelesaikan permasalahan tadi, silakan kalian duduk dalam kelompok seperti yang sudah Ibu kelompokkan yang di slide ini. Silakan kelompok 1 di sebelah kiri, kelompok 2 di belakangnya, kemudian kelompok 3 di sini, tengah, kelompok 4, kelompok 5. Silakan dengan tertib. Silakan. Ya, coba kelompok 5 di ke belakang, ada ke belakang sedikit. Ya, ya baik. Ibu akan bagikan link bahan ajar dan juga LKPD ke grup. Silakan dibuka, kemudian kalian literasi dulu bahan ajarnya. Semua sudah dapat? Ya, Iya. Baik, silakan kalian literasi dulu bahan ajarnya. Beberapa menit. Bisa? Ya, baik. Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian selesaikan di kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan. RKPD-nya nanti diselesaikan secara bersama-sama dalam kelompok ya. Ya. Nah, nanti kalau ada dapat kendala atau masalah, boleh ditanyakan langsung ke Ibu ya. siap. atau GLX. Nanti untuk selesai permasalahan di atas ya. Ini sudah diketahui ya satunya. Nanti tinggal disubstitusikan ya baik. Ini yang 2,5 nanti dikali dengan berapa? Pak kertas itu isinya 500 ya. Sehingga nanti 2,5 itu kalian ekuivalenkan begini sehingga 2,5
dikalikan dengan 2,5 itu, lalu bisa dapat kertasnya. Toh? Bisa? Ya. Silakan berdiskusi yang finalnya. Dalam proses diskusi ini juga nanti Ibu sambil menilai ya, observasi aktivitas kalian secara individu maupun kelompok. Ya, baik, waktunya selesai ya. Ya, kalian sudah kirim tadi ya hasilnya ke Ibu lewat WhatsApp. Sekarang Ibu mau minta perwakilan dari kelompok untuk presentasikan hasil diskusi kalian di depan. Kira-kira kelompok mana yang bersedia untuk presentasi nomor 1? Siap, kami dari kelompok 2. Oke, baik. Silakan kelompok 2. Di sini Bu mau rekan, mari kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang permasalahan pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nasir Matraya. Ya, silakan. Nah, ini pertama sini tuliskan apa yang diketahui dari permasalahan di atas. Yang diketahui X banyaknya lokal ayu yang dibutuhkan, Fx adalah banyaknya gulungan kertas dengan jadi yang dihasilkan, yaitu Fx sama dengan X tambah 4. Nah, di sini Gx adalah banyak kertas yang diproduksi, yaitu Gx sama dengan 50x. Yang kedua, tuliskan apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas. Yang pertama, banyaknya gulungan kertas dengan jadi yang dihasilkan, yaitu sama dengan F1. Yang kedua, banyaknya kertas yang diproduksi sama dengan GF1. Rumus yang kita pakai, rumus atau cara yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah di atas. Yang pertama, A Fx sama dengan X tambah 4, yaitu F1. Kenapa 1? Karena di sini yang diketahui bahwa X adalah 1. Jadi F1 sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi akan ada 5 gulungan kertas dengan jadi yang dihasilkan. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu Gfx sama dengan Gf1. Ini X-nya adalah 1, sudah diketahui bahwa X-nya adalah 1. Jadi Gf1 sama dengan G5. Kenapa 5? Karena yang tadi kita sudah ketahui bahwa F1 sama dengan 5. Jadi sini G5 sama dengan 50 kali 5. Karena yang diketahui di awal bahwa dia adalah 5. Dia adalah 50. Jadi 50 dikali 5 sama dengan 250. Jadi akan dihasilkan 250 lembar kertas. Ya, sudah? Siap, sudah. Baik. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Siap, silakan. Tidak ada ya. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Di sini kami kelompok 1 akan menyelesaikan permasalahan nomor 2. Ya, karena kita sudah mengetahui permasalahannya di soal nomor 1. Di sini kami kelompok 1 akan menyelesaikan atau mengerjakan soal nomor 2, yaitu selesaikan permasalahan di atas dengan cara yang telah kita sepakati. Yang pertama, Gfx sama dengan 2,5 rim. Ya, 2,5 rim ini kita sudah ketahui tadi di soalnya, di pertanyaannya. Gfx sama dengan 2,5 kali 500. Ya, kenapa dikali 500? Karena satu rim kertas jumlahnya adalah 500 lembar. Gfx
X sama dengan 1250. Ya, 1250 didapat dari 2,5 dikali 500. Hasilnya adalah 1250. Lalu X tambah 4, ya X tambah 4 ini 50X ini disubstitusi. Sehingga 50X tambah 4 hasilnya adalah 1250. 50X tambah 200, ya 50X ini didapat dari 50 dikali X, hasilnya adalah 50X. Dan 200 didapat dari 50 dikali 4, hasilnya adalah 200. 50X sama dengan 1200, 50 dikurang 200, hasilnya adalah 1050. Ya, 200 ini diruaskan ke samping kanan sehingga positif berubah menjadi negatif, sehingga 1250 dikurang 200 hasilnya adalah 1050. Sehingga X sama dengan 1050 dibagi 50 hasilnya adalah 21. Artinya untuk mendapatkan 2,5 rim dibutuhkan 21 lokayu. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Tadi presentasi dari kelompok 1, ada yang mau menanggapi? Ya. Baik. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Kembali ke tempat duduknya. Tadi penjelasan dari kelompok 1 sangat baik ya. Bahwa untuk mencari berapa lokayu maka kita harus menggunakan fungsi G komposisi L, ya? Menggunakan rumus G komposisi L, sehingga cara kerjanya yaitu sudah diketahui di depan bahwa 2,5 rim yang harus kita selesaikan itu merupakan G komposisi L. Lalu yang berikut, tadi Ibu hanya memberikan penguatan di sini. Seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa kenapa 2,5 dikali 500, karena memang satu rim kertas itu adalah 500 lembar. Sudah? Lalu yang tadi hanya perlu diingatkan kembali bahwa bukan diruaskan tapi pindah ruas. 200 ini pindah ruas ke sebelah kanan sehingga yang tadinya tanda positif berubah menjadi tanda negatif atau tambah menjadi kurang. Gitu ya? Ya. Oke, baik sekali. Ibu minta dengan tertib kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing seperti di awal. Kemudian masing-masing kelompok mengumpulkan RKPD-nya di meja Ibu. Silakan dengan cepat. Ketua-ketua kelasnya boleh RKPD-nya ke Ibu. Tadi kalian sudah berdiskusi kelompok, kemudian di awal tadi kita ada menjawab, kemudian kita kalian boleh mempresentasikan hasilnya. Kira-kira dari proses pembelajaran tadi hal apa yang bisa kalian simpulkan? Siap saya. Ya, silakan Mas. Ya, yang saya dapat simpulkan di sini adalah fungsi komposisi, yaitu penggabungan dua atau lebih fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru dengan aturan tertentu. Oke, baik. Ada yang lain? Siap saya. Ya. Siap, komposisi fungsi biasa dilambangkan dengan bulatan atau yang biasa dibaca komposisi atau bundaran. Ya. Mungkin ada yang lain? Siap saya. Ya, silakan. Siap, operasi pada fungsi komposisi yang bisa dipahami bahwa F komposisi Gx sama dengan Fgx. Ya, baik. Sekarang kalian akan mengerjakan soal post-test dulu ya. Ya. Aktifkan kembali handphone kalian. Ibu akan kirim linknya ke grup kalian ya. Siap. Sekarang bergabung. Sudah ada yang bergabung? Ya, ada masalah sudah? Adiansyah, Master, Budi. Kita mulai ya. Ya, silakan bekerja.
ke kalian. Ya, silakan Anton. Duduk siap, gerak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai.